Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik, amin. Petnya tolong dibantu, ya terima kasih. Selama-lamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oke, semoga bisa. Boleh dibantu? Yang pertama. Oke, ya. Ini seri tentang janji Allah yang ke-7, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini adalah minggu pagi terakhir di bulan Januari dan seri yang terakhir tentang janji Allah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara makin mengerti bahwa janji Allah bukannya belum digenapi, tetapi sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah nagih-nagih lagi janji Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada pendeta yang berkata, engkau akan diberkati 2025, engkau akan sukses, engkau akan lunas hutangmu. Tapi ternyata enggak lunas hutangnya, enggak sukses. Jangan tagih ke Tuhan, tagih ke pendetanya. Yang setuju katakan amin. Karena belum tentu apa yang dikatakan pendeta itu sama dengan apa yang Tuhan mau. Betul Bapak Ibu? Kita sudah belajar sama-sama tentang firman Tuhan dan kita menyadari bahwa janji Tuhan sudah digenapi di dalam satu pribadi bernama Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebagai manusia, seperti yang kita tahu semua, kadang kita itu mudah tidak percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita belum melihat buktinya, kita nggak percaya biasanya. Seperti yang saya katakan kepada komunitas pria Selasa kemarin, jika saya memberikan Pak Darman sebuah mobil, Pak Darman silakan diambil mobilnya, tetapi Pak Darman belum melihat mobilnya, kira-kira Pak Darman percaya apa enggak Bapak Ibu? Enggak percaya. Tapi kalau di depan gereja ada mobil baru, belum ada plat nomor, saya kasih pita, terus saya ngomong sama Pak Darman mobil yang di depan untuk Bapak, kira-kira percaya enggak Pak Darman Bapak Ibu? Wah puji Tuhan, apalagi BPKB saya kasih, STNK saya kasih, kunci saya kasih dalam bentuk halu tapi Bapak Ibu pasti lebih percaya Bapak Ibu, karena manusia gampang gak percaya kalau gak melihat sesuatu yang real, yang bukti. Dan karena gak percaya ini, manusia mulai menerka-nerka, mulai mencari-cari apa yang manusia inginkan dan cari selama ini. Padahal semua jawaban kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, sebagai manusia biasa, baik Bapak Ibu dan saya ini sulit terhindar dari yang namanya dosa. Karena dosa ini seperti udara yang sudah ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, di situ ada yang namanya dosa. Dan kita pasti bisa berbuat dan jatuh dalam dosa. Mau di gereja pun Bapak Ibu bisa jatuh dalam dosa. Tahu buktinya ya? Kalau lihat saudaranya yang lain bawa tas baru, kok anyar tasnya? Iku tuku ta nyolong iku. Ada lagi, sepatu ini anyar, madani wekku iki. Oh ancen niruan wong iki. Nah, itu di gereja saja kita bisa berbuat dosa dengan pikiran, apalagi dengan penglihatan, terus dengan perkataan, terus dengan apa lagi? Perasaan dan dengan kelakuan kita. Dosa ini sumbernya banyak. Sehingga kita agak kesulitan, bahkan bukan agak, kita kesulitan untuk bagaimana caranya kita berbuat benar di dalam kebenarannya Allah. Bukan berbuat benar sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita pasti bisa mengalami yang namanya perbuatan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu hati-hati sama-sama. Karena dosa ada di mana-mana dan kita sudah terjangkit dengan dosa dari warisan orang tua. Anak kecil pun yang sudah lahir, dia belum bisa berbuat dosa, tetapi dia sudah berdosa. Kok bisa Pak? Karena warisan dari kedua orang
Tua, orang tuanya berdosa, anak kecil yang lahir, dia belum bisa berbuat dosa, tetapi dia sudah mengandung dosa. Semua anak kecil, mau anaknya pendeta, anaknya biksu tong pun, semua sudah pasti mengandung dosa. Dan orang tua kita atau kita pun sudah berdosa karena ada dosa yang sudah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi dosa itu ada 3, dosa warisan dan dosa dari keturunan, serta dosa yang dilakukan secara mandiri atau pribadi. Dan itu terus ada dan merusak kehidupan manusia, di mana manusia saat berbuat dosa bukan malah lebih baik hidupnya, tetapi saat manusia makin dan terus berbuat dosa, hidupnya makin hancur di hadapan Tuhan. Karena dosa itu seperti virus yang bisa menjangkit siapapun, tidak peduli status, tidak peduli jabatan. Karena ayat ini berkata bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat dengan hal yang tidak baik. Sehingga anak Tuhan pun, pendeta pun bisa berbuat dosa. Yang setuju katakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu terus jadi Kristen, terus melihat gini, pendeta kok berbuat dosa? Saya mau tanya, yang salah siapa? Pendetanya salah, kita yang ngomong juga salah. Karena kalau Anda jadi Kristen karena pendeta, Anda akan kecewa. Yang setuju katakan ya. Anda ikut ke gereja karena ngefans sama pendetanya, terus pendeta itu jatuh dalam dosa, Anda pasti kecewa. Iya apa iya kira-kira? Kalau dasar kepercayaan Anda ikut Tuhan, terus Anda langsung, saya nggak bisa berbuat dosa, saya kebal dosa. Terus satu kali Anda jatuh dalam dosa, Anda akan hancur dan merana bahwa gini, aku kayaknya udah nggak sempurna deh. Padahal aku baru dibaptis, aku udah kenal Yesus, aku sudah diselamatkan, dosaku sudah dihapus, seharusnya aku gak berbuat dosa. Tetapi kenapa aku jatuh dalam dosa? Berarti Tuhan gak sayang aku, Tuhan gak jaga aku. Nggak gitu. Konsepnya gak kayak gitu. Saat kita percaya kepada Dia, bukan jaminan kita langsung gak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena kita masih ada dalam tubuh daging. Nanti kalau kita masuk dalam tubuh kemuliaan, kita nggak akan bisa berbuat dosa. Kita nggak mengenal yang namanya dosa. Tapi selama kita ada dalam daging ini, meskipun kita dibaptis 3 kali, karena ada orang yang dibaptis 3 kali Bapak Ibu. 2 kali maksimal biasanya. 3 kali ini super luar biasa. Loh, gimana tahu caranya Pak? Bapak Ibu sudah dibaptis semua di sini, amin. Ada orang Indonesia ini luar biasa, melok-meloknya Bapak Ibu. Ya, ini pengertian yang benar. Saat Anda sudah percaya dibaptis, perlu nggak baptis lagi kira-kira Bapak Ibu? Nggak perlu. Sangat tidak perlu. Kenapa? Karena sekali baptis sudah menggenapkan janji Tuhan atas hidup kita, amin. Mau yang baptis Pak Riko, Pak Agus, Bu Retno, Bu Desi, sama saja. Yang penting dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sudah. Tapi saat kita pergi ke tanah suci, Yerusalem maksudnya, Israel, di situ ada sungai di mana Yesus pernah dibaptis. Biasanya turisnya Indonesia ini melok-melokan. Pak, aku mau dibaptis. Lu kenapa? Mau ikut merasakan sungainya Yesus saat dibaptis waktu itu. Kalau Bapak Ibu punya berkat, jangan mau dibaptis lagi. Yang setuju katakan ya. Nyemplung otak gak apa-apa, gak usah dibaptis. Atau baptis diri sendiri. Kenapa? Karena sekali baptisan sudah mencapai level yang Tuhan mau. Masih ada orang lagi ke Israel lagi 2 kali, dibaptis lagi. Jadi baptisnya berapa kali? 3 kali. Kalau dia ke Israel ke-3 kali, dia dibaptis lagi, baptisnya berapa kali Bapak Ibu? 4 kali. Apa bedanya dengan tanah suci yang orang lain percayai? Harus berkali-kali datang supaya dia merasa bahwa dosaku sudah diampuni. Padahal baptis pertama sekali itu sudah cukup untuk kita. Yang setuju katakan amin. Jadi
bukan karena berapa kali Anda dibaptis, terus luntur dosanya, atau karena Anda sudah dibaptis, terus Anda nggak pernah bisa berbuat dosa lagi. Oh enggak, bukan itu konsepnya. Tapi konsepnya adalah saat engkau tahu, engkau hidup di dalam Tuhan, dan saat engkau terpeleset jatuh dalam dosa, engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan sucikan dan kuduskan hidup kita. Amin. Karena makin berusaha manusia untuk lepas dari dosa, maka dosa itu makin kuat cengkramannya. Terkadang sebagai manusia kita lelah. Kita udah gak kuat. Aku udah berusaha loh Pak. Aku udah berusaha untuk melepaskan keterikatan ini dengan cara aku puasa 3 hari. Hari yang ke-7, aku kembali lagi menjalankan dosa yang sama. Bulan depan aku akan puasa lagi 20 hari. Hari yang ke-27 Pak, sama, saya jatuh lagi dalam dosa. Terus saya coba puasa seperti Tuhan Yesus Pak, 40 hari, 40 malam. Malah hari yang ke-12 mokel Bapak Ibu. Dan berbuat dosa, dan lebih kuat cengkramannya. Kenapa? Ini menandakan manusia itu lemah. Dan bukan berarti saat kita terus kalah dengan dosa, terus kita ngomong gini, oke dosa, oke keterikatan, aku nyerah, damai yuk. Artinya apa? Kita terus jalan aja bersama-sama. Ibadah tetap jalan, dosa tetap dilakukan. Kenapa? Karena kita mengandalkan daging dan manusia kita. Kadang kita lupa, sampai kita berpikir bahwa dosa yang kita perbuat itu sudah bukan seperti dosa. Kenapa? Karena itu sudah merupakan sebuah kebiasaan. Kalau dosa dibiarkan, maka dosa itu akan terus menguasai hidup kita dan menggerogoti moral kita sehingga kita makin menjauh dari Tuhan. Makanya kenapa orang yang hidupnya dipenuhi dengan dosa, dia gampang meninggalkan Tuhan. Gampang. Gak ke gereja, gak apa-apa. Santai. Minggu depan masih ada. Gak kerja lagi. Oh, Tuhan tahu. Santai. Minggu depannya masih ada. Kalau orang sudah dikuasai dengan dosa, dan dia tidak menyadari bahwa moralnya makin merosot, dan kedekatan dengan Tuhan makin jauh, maka dosa sudah bukan lagi hal yang besar bagi dia, tetapi dosa adalah hal yang sepele bagi dia. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Sama apa yang terjadi pada negara tetangga kita, moralnya makin merosot. Diresmikan beberapa hari yang lalu bahwa Thailand sudah meresmikan, sudah melegalkan yang namanya LGBT. Tahu LGBT Bapak Ibu ya? Laki-laki nikah dengan laki-laki. Wanita nikah dengan wanita. Bahkan kemarin istri saya menemukan di media sosial, suami istri punya pasangan baru cewek. Jadi cewek ini pacarnya istrinya, cewek yang sama juga pacarnya suaminya. Bayangin Bapak Ibu, sudah bejat moral ini. Sudah bejat. Makanya saya tidak setuju kalau ada warna pelangi di gereja kita. Puji Tuhan sejak 2016-an, saya sama istri banyak mengikuti seminar terutama LGBT. Setelah itu tamborin saya larang untuk warna pelangi. Betul ya tamborin ya? Kenapa? Karena warna pelangi adalah warna yang menjadi representatif dari LGBT. Dan banyak gereja yang masih belum sadar. Masih belum sadar. Kenapa? Karena nggak belajar. Nggak belajar maunya, oh ini benar, ini warna yang bagus. Betul, warna pelangi itu warna yang bagus. Tapi ingat, LGBT sudah mengibarkan bendera mereka, mensahkan bendera mereka, bahwa ada warna pelangi itu adalah tanda adanya LGBT. Makanya kalau di sepak bola itu ada ban kapten warna pelangi, betul ya? Ada beberapa kapten timnas dan kesebelasan yang tidak mau pakai ban kapten LGBT. Karena mereka sadar, saya tidak mau dukung. Uangnya besar Bapak Ibu LGBT. Dari mana pendukungnya? Hotel yang terkenal seluruh dunia. Di Surabaya besar, di Bali besar, di Jakarta besar.
hotelnya bintang 5, Pak Jokowi mesti datang ke situ, Pak Prabowo mesti ke situ. Itu yang punya orang-orang yang dukung LGBT, makanya uangnya banyak. Tapi moralnya mereka makin hari makin bejat. Dosa ini makin beragam macamnya. Ada dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Makin lama dunia ini ada, dosa bukan makin berkurang, tapi dosa makin bertambah dan makin merajalela dalam kehidupan manusia. Namun terpujilah Tuhan Bapak Ibu, meskipun dosa makin menggoda dengan segala tawarannya, kita sebagai anak Tuhan terus diingatkan, amin. Kita sebagai anak Tuhan terus dikuatkan dan diteguhkan. Kalau di dalam Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, maka kita bersama Tuhan akan terus dimampukan untuk menghindari perbuatan dosa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir perbuatan dosa. Kita berusaha untuk counter attack, kita melawan dosa, bukan kita pasrah, ya wes lah, wes ya apa, aku mulai SMP kayak gini. Lah ya apa, wes tak konsumsi aku mulai SD. Pasrah. Tapi kita mulai bangkit dan kita menyadari bahwa dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita sanggup melawan dosa. Kita sanggup melawan keterikatan semua dosa ini. Yang setuju katakan amin. Saat kita berusaha menghindar dan kita benar-benar bisa terhindar, ini perjuangan kita setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya Anda berjuang untuk cari makan, tapi Anda juga berjuang supaya tidak hidup dalam dosa. Yang setuju katakan ya. Ini perjuangan kita. Jadi kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa di udara, yang dimana dia sudah menguasai seluruh dunia ini. Jika kita bisa menghindari dosa, atau melawan dosa bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semua karena kasih karunia Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa selain kita diampuni atas segala pelanggaran yang kita perbuat, ternyata kita juga harus terus hidup benar dalam kebenaran Allah. Amin. Satu sisi saat kita tahu kita berdosa, hidup penuh dosa, kita yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Tapi jangan berhenti di sini, terus engkau berbuat dosa lagi, engkau minta ampun lagi. Ya memang diampuni, tapi engkau berbuat dosa lagi, minta ampun lagi, terus kayak gitu. Tapi ayat ini berkata saat kita sudah tahu kita diampuni atas semua pelanggaran dan dosa kita, maka kita harus melangkah di dalam kebenaran di mana kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ada progres, sama-sama katakan progres. Ada tahapan kemajuan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Kristen, bukan hanya berbicara tentang pengampunan saja, tetapi Kristen juga berbicara tentang perubahan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau Anda cuma minta diampuni tanpa Anda tidak mau progres untuk hidup dalam kebenaran, artinya kita sedang dalam tahap moralitas yang sudah turun juga. Gak ada bedanya sama orang yang belum diampuni sama Tuhan dan belum percaya sama Tuhan. Ini perbedaan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya sadar bahwa hidup kita sudah diampuni, pelanggaran kita tidak diingat, dosa kita sudah dilalukan, sehingga kutuk sudah tidak ada pada kita harus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ini bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Tidak bisa, manusia tidak bisa membuat hidupnya untuk jadi lebih baik dan tidak terdeteksi dengan dosa sama sekali kalau tidak karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita tidak bisa terhindar dari dosa, terus kita pasrah dan terperangkap di dalamnya. Namun pikiran kita harus bawa Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya hidup dalam kebenaran Tuhan?
Ada banyak orang berkata, orang itu memang seperti itu. Lah wong tuane ya kayak gitu kok. Pernah dengar Bapak Ibu? Duh. Oh, kalau ngomong itu ceplas-ceplos. Niru sapa? Lek gak niru tonggone. Bukan, pasti niru orang tuanya. Kalau Anda kepingin lihat orang tuanya, lihat anak-anaknya. Lu kono sing ngamin. Iya enggak kira-kira? Iya. Karena anak itu adalah pribadi yang paling pinter untuk meniru orang tua. Jadi kalau anak itu ngomongnya ceplas-ceplos, ya orang tuanya pasti. Kalau anaknya suka ngomong sego pencuk Bapak Ibu, orang tuanya pasti juga, iya. Enggak kok Pak, embel. Sesekali tapi kan ditiru. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Makanya jaga anak kita dengan baik. Dengan cara kita harus meneladankan yang baik kepada mereka. Papa nyuruh aku berdoa, tapi Papa mainan handphone. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Papa nyuruh aku ke gereja, tapi Papa tidur terus. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Papa nyuruh aku pelayanan setia kepada Tuhan, tapi Papa main terus. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Gak bisa. Kita sudah tahu hidup dibenarkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosanya, maka berjalanlah dalam kebenaran Tuhan. Berusahalah untuk hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Amin. Karena Allah yang berjanji setia menepati saat engkau berdosa, engkau di dalam Tuhan, engkau mengaku dosamu sudah diampuni. Janji itu sudah dinyatakan. Tapi sebagai manusia, kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saya dorong kita semua, baik diri saya maupun Bapak Ibu, mari kita berjuang dalam hidup ini. Bukan hanya berjuang untuk cari makan, tapi berjuang untuk terus melawan dosa. Bukan dosa orang lain, bukan. Anda tidak usah ngurusi orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda bisa ngurusi orang lain, seharusnya Anda di atas saya. Karena orang yang ngurusi orang lain itu adalah salah satunya pendeta. Ya saya ini ngurusi banyak orang, betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Banyak, saya ngurusi diri saya sendiri, saya ngurusi istri saya ngurusi keluarga saya harus juga ngurusi orang lain. Tapi kalau engkau belum mencapai level untuk mengurusi orang lain, urusi dirimu sendiri. Jangan komentari orang lain. Yang setuju katakan amin. Udah benar gak diri kita? Kita itu gampang ngucap, gampang menghakimi. Ini dosa. Kalau orang sudah berbuat dosa, dosa yang dia perbuat itu seperti kebiasaan. Sekarang bukan hanya ucapan yang bisa berbuat dosa, tangan, jari. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Satu kali nanti saya akan kasih seminarnya tentang bahayanya gadget. Dan kebetulan tugas akhir saya tentang teknologi Bapak Ibu. Dan saya lihat sendiri bahwa di dalam teknologi ini, waduh, banyak sekali peluang, tapi juga banyak sekali tantangan. Ini bisa merusak generasi selanjutnya. Bapak Ibu jangan diamkan kalau anak Anda terlalu banyak lihat handphone. Oh, kono sing ngamin ya. Nanti rasakan sendiri loh. Saya nggak tanggung jawab loh. Saya katakan di awal, kalau Anda berkata, yang penting anakku diam, tak kasih handphone, Anda akan menuai apa yang Anda lakukan sekarang. Saya punya penelitiannya. Rodok ngamuk pendetoi. Ben gak ngisru ke depannya Bapak Ibu. Kenapa? Jangan berkata anak dikasih handphone, tenang Anda. Anda sekarang tenang. 5 tahun dari situ, 2 tahun jangan lama-lama. 2 tahun dari situ, lihat anak Anda. Emosinya gampang. Tiba-tiba marah. Dan anak yang seperti itu bisa dan gampang bunuh diri. Karena mereka melihat faktor-faktor di media sosial itu, bunuh diri bisa hidup lagi. Mati bisa hidup lagi, nyawanya masih banyak. Dan mereka pikir nyawanya mereka juga masih banyak. Karena mereka hidup dalam virtual, bukan dalam realita. Bahaya ini. Jadi ini harus kita perjuangkan sama-sama.
Dan kita sendiri yang sudah dewasa, yang sudah mengerti, kita juga harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ada etika penggunaan media sosial di gereja. Ada banyak orang hidup dan bergereja, beribadah, tetapi mereka tidak punya etika dan moral, masih mainan handphone. Ini kalau di zaman perjanjian lama, dikampleng sama malaikat Bapak Ibu. Untung Tuhan hadir, dia sudah mengampuni dosa kita. Bayangkan, dosa ini makin berkembang, makin luar biasa banyaknya. Mari sama-sama hidup, berjuang untuk melawan dosa dan keterikatannya. Yang setuju katakan amin. Kuncinya di mana? Supaya kita bisa berjuang untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Kuncinya itu kita terus ada dalam suasana dan hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, harus ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sebenarnya ini kurang tepat contohnya. Cuman saya berharap membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ini penyuka parfum bibit. Satu, karena murah. Kedua, karena di Pandaan banyak. Betul ya? Ketiga, ya dari sekolah parfum bibitan. Saat Bapak Ibu pergi ke toko parfum, terutama parfum bibit, di situ kan ada puluhan bahkan ratusan macam dan bau parfum, betul ya? Wangi-wangian. Pada saat Bapak Ibu datang ke situ, saat Bapak Ibu datang ke toko parfum, yang awalnya Bapak Ibu ini penuh dengan keringat, bau ketek, bau semua nih, saat masuk ke toko parfum, kira-kira Bapak Ibu bau enak apa bau gak enak kira-kira? Itu bau enak. Aku sing tadi keringetan, bau acem, masuk toko parfum, langsung baunya harum. Bayangkan penjual dari parfum ini, di toko ini. Kan setiap kali orang jual, mau parfum apa Pak? Oh kira-kira apa ya? Oh ini Pak yang enak Pak. Disemprot nocrot, dek kena Bapak Ibu. Terus, oh ini bayangin kalau ada 100 orang beli. Dan semuanya, ngetes parfum. Nah bayangkan nih, yang jual ini pulang kira-kira bau wangi apa enggak kira-kira? Sampai tidur, sampai kasur itu mungkin bau parfum terus Bapak Ibu. Bajunya ini bau parfum. Ini sama, kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan terus bau kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah tinggal di dalam hadirat dan suasana Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita tidak pernah menghadirkan suasana Tuhan, maka bau dosa kita akan lebih kental rasanya daripada parfum. Karena dosa adalah masalah terbesar manusia. Perbuatan baik manusia tidak bisa menghapus dosa. Kalau bisa menghapus dosa perbuatan baik, itu nggak akan ada orang ngamen Bapak Ibu. Karena orang Kristen semuanya pulang dari gereja, ngasih semua. Ini Pak ya, minggu ini saya kasih 1 juta Pak, supaya dosa saya berkurang 1 juta. Minggu depan saya kasih 2 juta Pak, supaya dosa saya berkurang 2 juta. Nggak bisa. Perbuatan baik tidak menghapus dosa manusia. Bahkan menyiksa diri saat kita selesai berbuat dosa, terus kita menyesali, terus kita menyiksa diri. Yes, supaya aku disempurnakan, supaya aku diampuni. No, itu nggak bisa menghapus dosa. Perbuatan baik gak bisa menghapus dosa, menyiksa diri. Aku gak mau makan Pak 3 hari 3 malam. Loh kenapa Bu? Karena aku sudah berbuat dosa Pak. Siapa tahu dengan aku tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, Tuhan ampuni. Gak bisa gitu. Ada orang konsepnya kebalak-balik. Dia melihat dia bisa menghapus kesalahannya, dia bisa menghapus dosanya dengan cara yang dia pikirkan. Segala macam usaha manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosa. Makanya di Mazmur dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Dosa ini nggak bisa dia papain. Kita nggak bisa, aku tak nebus dosaku yo. Nah, itu kan manusia ngomong ke manusia yang lain. Kenapa kamu datang? Iya, aku kepingin nebus dosaku.
aku kepingin nebus kesalahanku. Itu konsep secara manusia, tapi di hadapan Allah nggak ada konsep seperti itu. Yang bisa menghapus dosa manusia hanya Allah kita. Karena dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia, dan manusia tidak bisa membereskannya sendiri, maka Allah yang turun tangan untuk perkara yang mustahil ini. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk turun, menjelma. Allah menjelma menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya, kenosis, supaya dia mengerti apa sih yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ada pertanyaan, ini sedikit pembelajaran. Bisa pegangan sama-sama Bapak Ibu ya. Mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia, Pak? Apakah Allah nggak bisa dari surga ngomong, Riko, dosamu diampuni? Kenapa Allah harus menjelma turun ke dunia menjadi manusia? Jawaban yang pertama adalah keadilan. Sama-sama katakan keadilan. Allah itu adil. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Satu sisi dia sudah berkata kalau dosa itu maut, maka dosa itu yang sudah kita lakukan akan menghasilkan yang namanya kematian kekal. Ini Allah adil dengan firman-Nya. Makanya kita lihat di sini bahwa sebab dosa itu ialah maut, tetapi karena kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah tidak bisa menarik firman-Nya. Allah tidak bisa memungkiri apa yang Dia firmankan. Dosa, mati, pasti. Dan Dia tahu kalau anak-anaknya orang pilihannya berbuat dosa, ujungnya pasti apa Bapak Ibu? Mati. Karena Dia adil, Dia tahu anak-anaknya gak bisa digitukan, Dia turun. Dia menjelma menjadi manusia, dan Dia harus mengorbankan dirinya. Mati ganti kita. Yesus mati menggeser posisi kita, yang seharusnya nanti saat kita mati secara tubuh, sudah hilang di kematian kekal. Tapi karena Yesus datang, Dia geser kita, Dia yang mati untuk dosa kita, supaya kita hidup di dalam kemuliaan-Nya. Jawaban yang kedua, mengapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Apakah Allah tidak bisa langsung ngomong, diampuni saja? Selain yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Keadilan. Yang kedua, karena dosa membutuhkan pengorbanan. Sama-sama katakan butuh pengorbanan. Dan butuh korban yang sempurna. Allah berfirman di Imamat, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Makanya orang Kristen gak boleh makan dede Bapak Ibu. Aku semangat Pak, ya wis bertobat hari ini. Ya, makan babi ya Bapak Ibu ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan apa Bapak Ibu? Pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Pernah saya khotbahkan. Saat ada orang yang ingin menebus dosanya pada zaman Israel, perjanjian lama, dia harus bawa persembahan. Misalnya itu domba dibawa, kambing dibawa. Dan orang ini harus meletakkan tangannya di atas kepala domba, supaya dosanya tertransfer. Itu konsep dulu. Makanya dombanya bukan diberkati domba, jadilah domba yang baik gitu. Kau akan mati masuk surga, enggak gitu Bapak Ibu. Ini bukan tangan supaya mendoakan domba lebih sukses, lebih makmur, lebih gendut, bukan ini. Memang konsepnya gitu. Saat mau disembelih dombanya, orang yang punya persembahan ini harus menaruh tangannya di atas kepala domba, supaya kayak ketransfer, konsepnya gitu. Namun, di Ibrani dikatakan, pasal 10 ayat 1-4, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja apa yang dilakukan tadi dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua,
Sebab jika hal itu mungkin, persembahan yang dilakukan itu terus mungkin adalah keselamatan kekal, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3 dan 4 dikatakan, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun imam itu atau orang itu diperingatkan akan dosanya. Makanya ada korban tahunan. Sepanjang 1 tahun mereka harus mengorbankan entah lembu, entah domba, supaya sepanjang tahun kemarin mereka diampuni dosanya. Bukan hanya sepanjang tahun, tapi ada beberapa waktu, entah 1 bulan, entah 1 minggu. Bayangin orang dulu tuh kayaknya minta ampun, dikit-dikit sembelih, dikit-dikit sembelih. Jadi nggak punya acara gawe, mantenan, sunatan, apalagi ulang tahun, sembelih. Tapi mereka sadar saat mereka berbuat dosa, yang punya mereka harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tapi diingatkan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Pak, kembali lagi, berarti yang ini bagaimana Pak? Ini hanya menutupi dosa, sama-sama katakan menutupi dosa. Bukan menghapus dosa. Persembahan orang yang dilakukan di zaman perjanjian lama tidak menghapus dosa. Persembahan yang dilakukan di gereja bukan menghapus dosa. Karena ada banyak orang mempersembahkan persembahan, keuangan, atau yang lain. Mereka berharap supaya dosa diampuni. Contoh, ada orang korupsi. Ini kesaksian benar. 271 triliun. Anak Tuhan bukan? Anak Tuhan. Tapi kenapa nggak banyak orang komentar? Tahu kenapa Bapak Ibu? Jangan ngomong-ngomong ya. Saya nggak sebut namanya loh tadi. Karena orang ini suka persembahan ke gereja. Persembahannya ratusan bahkan miliaran. Saya mau tanya, jika orang itu persembahkan 5 miliar ke Duren Sewu, kita ngutukin orang itu apa berdoa untuk orang itu Bapak Ibu? Hah? 5 miliar kan? Dibangun no gerejone. Ambek istrine sing wayu iku. Shalom Bapak Ibu, saya diberkati Tuhan, saya sumbang 5 miliar. Terus kita ngomong apa? Tuhan berkati Anda ya. Dia kesandung masalah. Tahu sendiri kan? Kira-kira kita ikut ngutuk apa ikut diam kira-kira? Sakno yo, difitnah paling iku. Ya apa ya? Karena ada orang yang mempersembahkan persembahan supaya dia tertutupi dosanya. Nah, sekarang pertanyaannya, persembahan Anda itu tulus murni apa enggak kira-kira Bapak Ibu? Oh, puji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan, oleh aku oleh togel 5 juta. 20% untuk engkau. Wes gak 10% mana Bapak Ibu, tapi diunggano. Bulan ini gak dapat togel, bulan depan. Tak naik no 25% Tuhan. Kalau aku dapat 10 juta, tak naik no loh. Aku melebihi orang-orang sekitarku. Engkau perintahkan 10%, aku kasih 25 Tuhan. Kurang apa Tuhan? Gak tembus. Bulan depan, sudah gini ya, deal-dealan wahai Tuhan. Lek 20 juta, 50% Tuhan kayak kau Tuhan. Ada banyak orang kepingin menutupi dosanya dengan melayani Tuhan. Aisyah, segala jenis perbuatan yang dilakukan manusia tidak bisa menutupi dosanya. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni dosa kita. Pemain musik bisa masuk. Di Ibrani dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Sebagaimana imam besar yang setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jawaban yang ketiga dari pertanyaan, emang Allah nggak bisa mengampuni dosa manusia hanya dari surga? Kenapa dia harus menjelma? Jawaban yang ketiga, karena Yesus Kristus harus menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Jadi hubungan Allah dan manusia ini rusak karena dosa. 1 Timotius berkata, karena Allah itu apa Bapak Ibu? Esa, dengar nih. Ini banyak dikutip orang di luar sana. Dia cuma berhenti. Yesus Dewi sendiri ngomong, Allah itu Esa. Ingat, ambil di 1 Timotius. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia. Allah Esa, Yesus Esa. Berarti ada dua Esa? No. Kalau Allah Esa dan Yesus Esa, artinya Allah dan Yesus itu sama. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Lihat kalimat ini. Bukan menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, bukan. Tapi menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Artinya apa? Saat manusia berbuat dosa, Allah berpaling mukanya. Taisa, aku sayang kamu, tapi aku gak bisa dengan dosamu. Aku mengasihi kamu, tapi aku gak mau dengan dosamu. Makanya Allah memalingkan dirinya. Yesus datang. Dia menjadi pengantara, pendamai, penjembatan yang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Ini katakan tadi, saya balik lagi. Saat dia mati, artinya dia sedang menghadap kepada Allah. Aku, sudah selesai di aku. Seharusnya mati orang-orang itu. Aku sudah tebus. Aku sudah lakukan semua. Wow. Jadi jangan pernah meremehkan perjamuan suci. Karena itu lambang kematian Tuhan untuk menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi meskipun tidak ada satupun dari kita yang bisa melepaskan diri dari dosa, tapi berusahalah hidup terus dalam kebenaran Tuhan. Karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang penting kita menyadari dan mengakui kalau kita ini berdosa. Karena kalau enggak, ayat ini berkata gini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Sampaian goro yo? Enggak. Demi Tuhan enggak goro. Orang yang seperti ini, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Orang yang sudah disumpah, tapi dia masih berbohong. Dia tidak ada kebenaran dalam dirinya. Kalau dia berbuat dosa, tapi dia mengaku, enggak, aku enggak melakukan itu. Sumpah demi Allah. Mana Bapak Ibu? Demi, wah wes. Semuanya disumpahin. Alkitab ini berkata apa? Dalam tidak ada kebenaran. Makanya, kalau sudah berbuat dosa, jangan lakukan pembelaan diri. Gunung yang ngamin. Kaiso. Aku seperti ini tuh karena nyontoh Pak. Karena kepepet Pak. Karena situasi kondisi Pak. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau memang engkau sudah berbuat dosa, langsung akui. Aku salah. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Tapi aku lakukan itu. Aku salah. Tuhan pasti ampuni. Di dalammu ada kebenaran. Repot kan kalau sudah ketahuan korupsi 271 triliun, terus istrinya berkata, saya nggak pernah dapat sepeser pun dari suami saya. Oh my God, ini lagi dalam apa nih orang ngomong kayak gini? Sebelumnya dipuji, dipuja, rohani aja kalah Bapak Ibu. Saya nggak terima. Lah kamu makan jalan-jalan, naik jet pribadi itu dari mana?
Kalau orang sudah nggak mau mengakui dosanya, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Ayat terakhir dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Amin. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Tadi saya katakan, anak kecil belum bisa berbuat dosa, tapi dia sudah terinfeksi dengan dosa. Dari mana? Orang tua. Orang tua dari mana? Orang tuanya dia, kakek neneknya. Dan terus akar. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana dia menebus kita. Bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah tahu. Allah sudah milih Yesus. Tetapi karena kamu, saya dan saudara, Yesus baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Amin. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya harus terus mengulangi tentang janji Allah dan mengakhiri di bulan ini, di minggu ini. Bahwa kita seharusnya mati karena dosa kita. Harusnya kita binasa, bahkan harusnya kita sudah tidak tahu hidupnya kemana. Tapi karena Allah berjanji, orang yang tinggal di dalam aku, orang yang aku pilih, orang yang aku kasihi, orang itu akan kuselamatkan. Dan kita adalah orang yang beruntung itu. Kalau Bapak Ibu beruntung, jangan menggunakan sesuatu yang sudah kita terima tanpa usaha kita dengan tidak menghargai. Contoh, saya pernah memberi orang sepatu bagus, lumayan bagus sepatunya. Saya masih pakai sepatu itu. Tapi karena dia minta, saya kasih. Sepatu biasanya gawe pelayanan, diminta Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu nyumbang saya lagi sepatu, gak apa-apa sih. Tapi bukan itu maksud saya. Sepatunya bagus, menurut saya kasih. Sudah beberapa lama, saya pergi ke rumahnya. Sepatunya diinjek-injek Bapak Ibu. Nggak pernah dicuci, terus pakainya nggak bener, mau diinjek gitu aja. Saya nggak pernah pakai sepatu yang belakangnya diinjek gitu loh Bapak Ibu. Tahu ya maksud saya ya? Mau diselobokno gitu, kayak selop. Perasaan saya kira-kira gimana Bapak Ibu? Ngomongnya apa? Iki sepatu aku seneng, sik tak pakai, dijaluk, lah kok enggak dirawat. Perasaan saya gimana? Pinter ya arek iki. Gitu kira-kira. Dong. Ada beberapa baju yang Bapak Ibu kasih ke saya. Bukan berarti saya langsung gak pernah cuci. Gak pernah setrika. Justru karena saya dikasih, saya harus lebih menghargai. Amin. Lihat pola anak sekarang. Dikasih, digeledak no. Ya gimana kalau mereka suruh cari uang sendiri aja Bapak Ibu. Saya sebenarnya punya rencana besok mereka itu jangan dijemput. Biar jalan kaki dari Terawas ke Pandaan. Supaya menghargai. Berangkat dijemput, pulang dijemput. Mana isopo? Ya anak Bapak Ibu sih. Jangan kita sudah menerima keselamatan, terus kita gak menghargai keselamatan ini. Janji Allah itu murni. Dia setia berjanji, dia menepati. Dan dia buktikan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Sekarang kita hidup dalam anugerah Tuhan. Hargai semua yang Allah sudah lakukan di dalam Kristus Yesus. Karena dengan begitu,
kita sudah menggenapkan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Saya khotbah ini, saya sudah kepikiran dari Senin. Untuk ibadah 1, ibadah 2 beda lagi. Saya Senin kemarin mengikuti Natal MPD 3 Jawa Timur. Jujur, soundnya amburadul, pecah, prak 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 prak. Saya sebenarnya nggak cocok kalau soundnya pecah Bapak Ibu. Kayak fals gitu, saya tak maklumi lah. Pecah soundnya. Tapi dari lagu pertama saya nangis tiba-tiba. Kayak Tuhan taruh dalam hati saya gini, firmankan aku di seri terakhir. Hah? Firmankan aku di seri terakhir. Opo iki? Saya kepikiran. Saya mengangkat yang ini, tema ini. Supaya Bapak Ibu dan saya diingatkan kembali tentang janji Tuhan dan sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Jangan sia-siakan hidup ini. Ibadah yang kedua, serinya bagus juga Bapak Ibu. Bukan tentang ini, tapi tentang hal yang lain. Bagi Bapak Ibu yang ikut 1-2 pasti lengkap. Apalagi ikut seri 1 sampai seri ke-8, kan 8 seri Bapak Ibu ya. Telenovela tersayang sudah mulai kalah ini dengan khotbah saya nanti lama-lama. Bapak Ibu sudah dapat firman Tuhan, saya berharap firman ini tertanam, tumbuh, dan berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan firman Tuhan dan berkat dari firman ini. Kita bangkit berdiri.